Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Nurzakia Rahmah dengan NIM C2186206062 dari Prodi Pagi SD kelas 1B. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang syirik dan bahayanya bagi manusia, yang dimana pembahasannya meliputi A. Pengertian syirik, B. Bentuk-bentuk syirik, C. Penyebab terjadinya syirik pada manusia, dan yang terakhir D. Tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Untuk bagian yang pertama yaitu bagian A, yaitu pengertian syirik. Secara etimologi, syirik berarti persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih yang disebut sekutu. Sedangkan secara terminologi, syirik berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Jadi, syirik adalah itikad ataupun perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Umumnya, menyekutukan dalam uluhiyah Allah yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, ataupun memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau kurban, bernazar, berdoa, dan lain sebagainya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagian yang B, bentuk-bentuk syirik. Syirik besar. Yang pertama, syirik besar. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah yang tidak kuasa memberikan manfaat maupun mudarat. Bentuk-bentuk syirik besar yaitu pertama, syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Selanjutnya, syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Bentuk-bentuk syirik kecil yaitu pertama, syirik jahir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang kedua, syirik kahfi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengar orang dan lainnya. Untuk bagian yang C, yaitu penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama, dhaiful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Yang kedua, al-jahlu atau kebodohan. Karenanya, masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, taklid atau ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Untuk bagian D, yaitu tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik, upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya, yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Hal seperti itu banyak terdapat dalam hadis Nabi SAW. Sementara Rasul sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, tidak berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Kedua, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dan yang terakhir, ketiga,
Larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa, dan Masjidil Nabawi. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.